teman-teman semua, sahabat-sahabat Agri Quran dimanapun teman-teman berada. Nah, tujuan dari kita pada malam ini adalah memberikan suatu pemaparan bagaimana sih sebenarnya akidah bertani itu dijalankan ya, dan bagaimana sih kita tanamin kepada anak-anak. Nah, Anda mau buka ini dengan berkilas balik sedikit lah. 10-15 menit kita berkilas balik. Di antara yang Anda ingin sampaikan adalah dulu nih Abah Anda nih ya, Allahu yarham, kita kalau bicara kita selalu dikumpulkan semasa kita kecil, dikumpulin pengen apa sih gitu ya. Dan nah, tapi tentunya ketika orang tua ini bicara dengan anak, kita bukan hanya kumpulin dan kita tanya semuanya kepada anak. Nah, anak ini perlu arahan, perlu petunjuk ya. Jadi sebagai seorang tua, kita yang harus mampu sebagai orang tua nih, sebagai ayah gitu ya, sebagai ibu atau ayah dan ibu, perlu ada namanya satu paket gitu ya. Satu paketnya apa? Satu paket di mana kita bisa sama-sama mengeluarkan visi dan misi anak. Bisa mendapatkan bakat anak ini bisa tersalurkan dan dibantu untuk disalurkan. Itu poin pertama. Nah, kalau kita bicara kita bicara pertanian, peternakan, perikanan dan satu paket. Nah, ini poin pentingnya adalah untuk mengajarkan anak-anak kita ini bagaimana sih kerjaan-kerjaan sunnah. Ya. Jadi ketika Nabi SAW mengatakan, qala Nabi SAW, ya, ma min nabiyyin ila ra'al ghanam. Enggak ada di antara nabi, ya, alaihim salatu wassalam itu yang Allah turunkan kecuali mereka pengembala atau peternak. Dapat nggak nih? Nah, jadi poin-poin seperti ini mesti kita besarkan. Nah, tentu nanti kita bicara bagaimana kita piara, kita tanamkan akidah bertani ini, kemudian kita keluarkan dengan cara terbaik gitu ya. Di antara yang lain, ketika kita kecil, kalau anak kecil itu kita ngomong-ngomong antara anak dengan orang tua gitu ya. Ini kira-kira nih anak pengennya apaan, kenapa pengen begitu. Nah, kita berikan sebuah masukan-masukan yang benar-benar pas dengan bakat dan minat dan tentunya kemampuan sang anak. Kadang kita dapati ada orang punya minat, ada orang punya bakat tapi nggak punya kemampuan. Nah, kita mesti juga realistis. Sebagai seorang tua, kita mesti realistis dengan kemampuan anak, dengan bakatnya. Bergandeng lurus apa enggak? Ya, dia ini berbanding lurus dan saling melengkapi, atau mungkin dia ini merasa punya bakat, tapi sebenarnya enggak. Nah, inilah kita harus jujur ya. Jujur ini penting dalam Islam, karena ini agamanya orang jujur gitu ya. Kalau kita nggak jujur sama diri kita, tentu susah kita membangun sesuatu di atas fondasi yang nggak jujur. Nah, singkat cerita, karena kita udah sama-sama setuju bahwa kita ini benar-benar pengen menjadi petani, dalam hal ini Anda pengen jadi petani, maka kita udah membuat suatu kesepakatan bahwa kalau kamu pengen jadi seorang petani, siap nggak sama ritme pekerjaan? Siap nggak sama yang namanya komitmennya? Siap nggak sama yang namanya kerja kerasnya? Siap nggak dengan berbagai macam hal yang mesti kita siapin dalam hal kita pertanian? Nah ini juga poin selanjutnya. Nah, setelah kita selesai bicara ini, maka disiapin bahwa tentunya pastikan seorang petani itu mesti bisa ngitung. Seorang petani itu punya kemampuan fisik yang mumpuni. Seorang petani itu harus mengerti tentang ilmu biologi dan segala macam. Ini kita siapin. Tentunya ini semua kita lakukan selaras dengan isti'anah, ya, dengan mencari bantuan daripada Allah Rabbul Alamin untuk sama-sama kita selaraskan. Kemampuan-kemampuan lain juga perlu disampaikan dan diajarkan kepada anak-anak. Karena kita pengen anak ini ngerti, bisa mengurus diri sendiri, mulai menambah keterampilan dan lain-lainnya. Nah, singkat cerita, ketika Anda udah masuk SMP, kita udah yakin bahwa kita pengen, Anda pengen ke Selandia Baru. Pilihan Selandia Baru ini diambil karena sejak tahun 90-an pun kita udah tahu bahwa Selandia Baru ini atau New Zealand ini punya kemampuan dan punya sistem peternakan pertanian terbaik gitu ya, khususnya peternakan. Nah, ketika ini diambil, kita tentu harus berpikir. Jadi jangan tiba-tiba anak kita tiba-tiba berusia 16 tahun, 17 tahun baru kita berpikir. Ini pemikiran ini mesti kita lakukan sejak dini, teman-teman.
Jadi ketika Anda selesai SMP, maka bahasa Inggris mesti dipoles gitu ya. Masuk ke SMA, bagaimana caranya setelah kita masuk ke SMA ini bisa masuk ke perguruan tinggi ataupun universitas terbaik yang ada di Selandia Baru. Tentunya susah kalau kita selesai SMA, kemudian belum punya bahasa Inggris untuk bisa masuk ke perguruan tinggi ini. Jadi sama ayah Anda nih, ya, Allah yarham, bahwa kita udah bisa memikirkan suatu pola di mana subjek-subjek atau pelajaran-pelajaran yang penting buat kita udah mulai diterima, udah mulai disiapkan. Dan diantaranya adalah jadi menjelang kelas 2 ya, di pertengahannya kelas 2 semester 3 naik ke 4, Anda pun pindah ke NZ untuk melanjutkan kelas 3 SMA dengan harapan bakal punya ijazah SMA Selandia Baru untuk bisa masuk ke Universitas Selandia Baru. Nah, singkat cerita, datang ke sini, kelar SMA kelas 3, masuk ke universitas, jurusan tentunya peternakan ya. Nah, jadi kelar itu kita udah dapat fase 1. Kelar ya. Ada tuh kemarin waktu itu ketika S2 itu udah sambil kerja, kita pelan-pelan kerjain, kelar. Nah, tentunya sekarang pengalaman yang sebenarnya mulai didapatin. Mulai bekerja, mulai mendapatkan kesempatan-kesempatan dan tantangan, ya. Susah senang udah mulai kita rasakan sebagai seorang petani peternak. Nah, teman-teman, kalau Anda mengatakan Anda petani, itu sebenarnya lebih cocok dibanding kalau Anda mengatakan Anda seorang peternak. Karena secara definisi seorang petani itu juga peternak, gitu ya. Seorang peternak belum tentu seorang petani. Bahasa ini penting. Jadi mungkin mulai sekarang Anda akan katakan bahwa Anda sebagai seorang petani memulai kehidupan setelah selesai universitas untuk kemudian masuk ke dalam dunia pekerjaan dan mulai menuju langkah-langkah baru, menapaki kehidupan petani ini satu demi satu, sehingga kesempatan pun mulai terbuka. Yang Anda maksud dengan kesempatan ini adalah mulai mendapatkan pengalaman, ya, mulai belajar banyak, mulai berpikir untuk berbagi hasil, mulai untuk memikirkan langkah-langkah ke depannya sehingga kita bisa mempunyai lahan peternakan dan pertanian. Alhamdulillah Rabbil Alamin, atas rahmat Allah, ya, ini Allah mudahkan, maka selesai Anda jadi bekerja sekian tahun, menapaki fase selanjutnya, kemudian Anda juga masuk ke dalam berbagai organisasi di sini, tapi nggak banyak ya. Karena ini juga masalah teman-teman, karena kebanyakan kita ini kalau kebanyakan organisasi kita nggak dapat mampu kerja secara maksimal. Dan sedikit modal terkumpul, Anda udah mulai bisa beserta sang istri nih, dengan istri Anda ini kita udah bisa mulai membeli sedikit anak sapi yang bakalan, sehingga kita udah mulai punya punya livestock ya, yang akan kita gunakan sebagai modal di kemudian hari untuk membeli lahan peternakan. Nah, inilah awalnya. Dan tentunya atas rahmat Allah, dan ini kita jangan pernah lupa ya, bahwa sejago apapun kita, serajin apapun kita, bahwa tanpa rahmat Allah Jalla Jalaluh, nggak mungkin ini terjadi. Ya. Ini juga harus ditanamkan benar bahwa kita mesti cukup dengan Allah dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cukuplah Allah dan apa-apapun yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk menjadi bekal kita. Setelah berjalan waktu, Anda bisa beli sapi yang besar gitu ya, kemudian kita membeli lahan peternakan yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, dan alhamdulillah pada saat ini udah ada 5 lahan peternakan. Nah, inilah kurang lebih awal muasalnya ya, di antara suka dan dukanya. Tentunya kita punya tantangan tersendiri ya, dan ini mustahil kita akan melangkah kalau kita nggak punya tantangan. Nah, ini Anda cukupin dulu, mungkin Anda balikkan ke moderator, nanti kita bisa sambung dengan berbagai macam sisi, dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Fadhal ya, akhi. Baik, jazakallah khair, Ustaz. Mulai dari kecil, ya gimana Ustaz? Mulai dari kecil, untuk saat ini kita izinkan bagi teman-teman yang ingin bertanya langsung ya, mungkin nanti bisa di chat dulu dan dibukakan mikrofon ketika sudah diizinkan oleh moderator. Kalau yang sekarang ini silakan kepada Siti Hidayatun untuk membuka mikrofonnya dan langsung berdiskusi dengan Ustaz Abdul Jabbar. Tafadhol.
Ya, pada Saudara Titi, silakan dibuka mikrofonnya dan silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, Masya Allah, sangat menginspirasi sekali ceritanya. Terutama adalah tentang orang tua Ustadz ya, yang sangat visioner. Kebetulan saya juga punya anak masih kecil, yang satu 3 tahun, yang satu 6 tahun, dan saya memimpikan satu jadi ahli tanah, ahli energi, ahli pertanian, satu lagi jadi ahli gizi, ahli pangan, ahli kesehatan, begitu. Nah, boleh bagi tips mungkin dulu orang tua Ustadz bagaimana menanamkan itu, tidak hanya dengan menanyakan, tapi kalau boleh tahu juga apakah pekerjaan orang tua Ustadz itu apa? Karena kebetulan kalau kami orang tua suami saya adalah pegawai swasta yang terbiasa kerja enak gitu kan, bukan seperti pengusaha yang memang harus kerja keras, harus selalu berpikir segala macam dengan banyak tantangan begitu. Dan bagaimana cara menanamkan itu sementara orang tuanya belum terbiasa dengan hal yang seperti itu begitu. Terima kasih. Mohon sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ini pertanyaan bagus ya, karena memang kita juga, nah begini ya Yokti, bahwa kita harus bisa mengukur diri sebagai orang tua. Kita harus bisa lihat apa sih peran yang bisa kita berikan kepada anak. Tapi tentunya balikin dulu, ini anak punya kemampuan apa. Nah, tadi ketika ada keinginan menjadi seorang ahli tanah, ahli peternakan, kemudian yang satunya pengen jadi ahli gizi. Nah, ini kita harus tanya, ini keinginan ibu atau keinginan ibu dan sang anak gitu ya. Kan yang lebih kena ini kita sama-sama, anak dan ibu, ayah dan anak satu visi gitu ya. Nah, kalau tadi visinya memang udah sama, sekarang ibu tinggal berpikir gitu loh. Kira-kira seorang peternak itu punya gaya hidup seperti apa? Punya mental seperti apa? Dibutuhkan kerja keras seperti apa? Modal seperti apa? Nah, ini yang harus kita siapkan. Sebagai orang tua harus jeli gitu ya. Dan poin menarik tadi adalah ibu mengatakan bahwa sang suami adalah seorang pejabat negara ya. Dan ini kita harus jujur, dan saya hargain ya, anak hargain ibu tadi mengatakan bahwa yang biasa hidup enak. Dan ini memang kenyataan teman-teman. Ya, jadi kalau ada teman-teman yang mengatakan bahwa, waduh enggak, pejabat itu susah. Ya, tapi berusaha lebih susah lagi. Karena satu, kita nggak tahu kapan kita punya penghasilan. Kedua, kita lebih banyak berharapnya, dan tantangannya lebih keras. Dan nggak ada yang bisa jamin tanggal 1 dibayar gaji. Poinnya gitu kan. Nah, jadi ibu mesti mulai bicara dengan anak dengan bahasa yang gampang, yang lugas, jelas, tapi tegas. Kira-kira, nak, kamu tuh pengen apa sih, nak? Gitu ya. Punya kemampuan apa, nak? Dan ini kita sebagai orang tua harus mampu dan bisa observe gitu ya. Observe itu gimana? Kita kelihatan, ini anak punya anak yang paling kecil umur 6 tahun. Kita bisa lihat, anak kita ini berani nggak sih orangnya? Atau dia agak perhitungan? Atau dia ini berani hanya pada saat-saat yang kira-kira menguntungkan dia aja gitu ya. Atau pada saat yang lain ada juga anak yang memang orangnya punya tinggi rasa kasih sayangnya. Ada anak yang memang benar-benar murah hatinya. Ini kan kelihatan, kita anak kecilnya bisa kelihatan tuh. Nah, ini yang harus kita satu padukan dengan impian ibu. Tadi kan ibu mengatakan pengen dia jadi ahli gizi. Kira-kira dia ini disiplin nggak orangnya ya? Kan itu kelihatan ya, walaupun anak masih mungkin 6 tahun, 7 tahun, itu kita udah bisa lihat. Nah, jadi kita nggak mesti nunggu anak di usia 18 tahun baru kita bilang, "Aduh, nak, kamu bagusnya begini." Pandangan anak ini udah terlambat. Karena ketika kita menunggu terlampau lama, kita nggak mampu lagi memberikan dia kecakapan itu. Dan anak aja di usia 14 tahun, 15 tahun, kita udah agak pelan ya, influence kita, ataupun daya influence bahasa Indonesianya, daya tawar kita ini makin kurang. Karena kita ketika dia kecil kan semua dia serap gitu ya. Anak-anak ini kan seperti sponge. Ya, seperti kayak busa gitu ya, apapun yang ayah dan ibunya kasih dia akan terima, baik atau buruk gitu ya. Sehingga kita sekarang ya. Jadi kita harus mampu menjadikan dia busa yang mampu menyerap segala kebaikan. Nah, jadi mungkin ibu bisa memulai dengan
bercakap-cakap, kemudian satukan visi dengan sang suami, karena kadang-kadang terjadi juga nih Bu, ketika sang ibu pengen anaknya jadi seorang ahli peternakan, ahli pertanian, tapi mungkin sang ayah, tadi dengan dasar dia sebagai seorang pejabat negara ya, atau ASN, bisa jadi sang ayah menawarkan gaya hidup yang berbeda. Dan ketika dia clash, ini harus disatukan dulu visinya. Ketika suami ibu mengatakan mungkin ya, nak, kamu kalau jadi ASN tuh enak, ya, terjamin pensiunnya, gaji pasti dapat tanggal 1 gitu kan. Ini bukan masalah salah benar ya, Ibu dan teman-teman semua. Karena nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Semuanya benar gitu kan. Tinggal sekarang kita jujur sama diri kita, kemana kita ingin berjuang. Nah, cuma kalau Anda bisa nambah lagi, apapun yang dilakukan, apakah itu ahli gizi, ataupun ingin jadi seorang ahli pertanian ataupun tanah, pastikan anak-anak punya bekal pemahaman atas akidah yang benar, atas akidah Islam yang benar, ya. Ini semua menjadi ilmu-ilmu yang tak ternilai nih. Karena kalau kita punya akidah yang benar, kita paham yang mana yang Quran, mana yang sunnah, enak nih. Karena nih anak akan tumbuh dengan pola seperti itu, punya yang namanya metodologi gitu ya. Karena metodologi ini suatu cara berpikir gitu ya. Cara melakukan sesuatu sesuai dengan metodenya. Seseorang yang punya kemampuan dan mampu mengikuti metodenya, dia ini lebih gampang dilepas untuk menerima ilmu-ilmu yang baik. Ya, mungkin demikian Ibu ya. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Mungkin dari Bu Titi ada yang mau ingin ditanggapi sebelum kita nanya ke pertanyaan selanjutnya. Terima kasih banyak. Ya, saya pun punya harapan seperti itu atas dasar karena melihat Rasulullah itu juga. Betul, Rasulullah SAW itu pekerjaan yang direkomendasikan begitu ya, dan saya inginnya juga mereka jadi Qur'ani gitu dengan berdasar itu. Nah, karena mereka sejak kecil ini belum terlihat kemauannya apa, tapi mungkin bisa tidak misalnya dengan orang tuanya menceritakan tentang Rasulullah SAW, kemudian bahwa pekerjaan-pekerjaan itu sangat hebat dan luar biasa gitu, dan sangat membuka pintu rahmat Allah begitu. Apakah kemudian itu bisa membuat mereka jadi punya mimpi besar ke arah sana? Terima kasih. Jelas Ibu. Jadi itu mungkin diantara gini loh Bu, itu sesuatu yang tadi Anda pikir pasti sudah kita lakukan ya, mungkin berasumsi bahwa Ibu dilakukan, bahwa mungkin Ibu harus kenalkan akan cerita sahabat ya radhiyallahu anhum ajmain, kenalkan akan bagaimana para anbiya alaihim salatu wassalam semuanya peternak gitu ya. Ajarkan kepada mereka kemuliaan orang-orang yang bekerja dengan tangannya gitu ya. Ajarkan kemuliaan orang-orang yang mencintai nafkah yang jujur, nafkah yang halal, nafkah yang memang merupakan hasil peluh dirinya sendiri. Nah, ini mungkin menjadi suatu senjata baru, dan ini merupakan suatu kesempurnaan atas diri anak-anak Ibu, sehingga mereka nanti bisa melihat, mengatakan bahwa oh ini toh yang namanya profesi yang idaman gitu ya. Nah, walaupun kita harus jujur, yang namanya profesi idaman itu mungkin bisa banyak jalan ke sana, mungkin bisa berbagai cara. Nah, setelah Ibu menceritakan cerita itu, Ibu mesti bisa lihat anak-anak ini kemana sih sebenarnya bakatnya, kemana sih kira-kira bakat dan kemampuan. Nah, setelah kita mengukur bakat, kemampuan, kemudian Ibu udah bisa menyatukan visi gitu ya. Jadi sehingga kita udah bisa memulai mengatakan kepada sang anak bahwa nak, ini kalau mau jadi petani peternak nih nak, kamu harus bangun pagi nak, kamu harus belajar menabung nak, kamu harus belajar nggak jijian misalkan. Kan kadang-kadang anak kecil kan yang begitu ya. Kamu harus belajar lebih banyak lagi bantu Umi di rumah, bantu Abi di luar. Kalau ada pekerjaan-pekerjaan di luar harus bisa semua nak, karena peternak itu begitu nak, begini begitu nak. Nah, ini diajar. Dan cara paling terbaik itu ya. Nah, ini suatu konsep ya Bu ya. Ketika Nabi SAW mengatakan, kalau Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak-anak itu lahir di atas fitrah. Fitrahnya adalah Islam. Islam itu apa? Termasuk di antaranya pertanian ini Islam. Gitu ya. Nah, ketika anak-anak lahir, tapi ada kata sambungannya, fa'abawahum. Nah, orang tuanya ini yang bisa merubah dia, ya. Kalau bahasa ya,
Apakah nanti dia jadi Yahudi, jadi jadi Majusi atau jadi Nasara? Tentunya ini adalah kelakuan kita. Ketika kita mengajarkan sesuatu kepada anak, yuk kita ajak anak untuk live with it. Untuk hidup sebagai begitu. Mulai diajarkan, jadi anak nggak lagi, kadang-kadang kan ya ada ibu-ibu nih, ataupun sebagian ayah juga salah. Saking kan sayang sama anak, anaknya nggak boleh ngapa-ngapain. Nggak boleh bantu di dapur, gitu ya. Nggak boleh bawa piring sendiri, semua dicuciin, semuanya anaknya bahasa kita di-babyin gitu ya. Nah, tentu ini sangat bertolak belakang dengan keinginan seorang orang tua yang ingin anaknya mandiri. Dan peternak petani ini, Bu, orangnya seharusnya memang mandiri. Seharusnya punya kemampuan, punya fisik yang bagus. Nah, jadi kita mesti bisa lihat, nih anakku kayaknya kurus banget ya. Mungkin kita kasih pola gizi yang baik. Tapi sebaliknya, wah nih anak kayaknya kegemukan gitu ya. Udah mulai kita bantu rampingkan sedikit gitu ya, sehingga anak-anak ini memang punya kesempatan nanti. Karena kasihan, punya minat, punya bakat, gitu ya. Mungkin kelihatannya kemampuan secara intelijen ada, tapi badannya nggak kuat. Nah, sayang di situ. Nah, mungkin demikian, Ibu. Assalamualaikum. Baik, Ustaz. Baik, ini Ustaz karena penanyanya mungkin sangat antusias ya. Kita mungkin akan lebih lama lagi waktunya, jadi kurang lebih 1,5 jam. Terus buat langsung tanya jawab. No problem. Ya, siap. Jadi masuk lagi nih, jadi biar yang nanyanya puas, silakan yang nanya, antum yang penanya bisa menanggapi lagi gitu ya. Jadi dapat gitu poinnya. Jadi Anda juga memberikan suatu saran ataupun nasihatnya itu lebih kena kepada kebutuhan yang spesifik. Bismillah. Baik Ustaz. Lanjut ke penanya berikutnya yang sudah mengantri. Kita persilakan kepada Saudara Solihin untuk membuka video dan mic-nya, bertanya langsung kepada Ustaz. Dipersilakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Ustaz, saya sudah lumayan lama juga ngecek video Ustaz, nonton di YouTube, banyak memotivasi banyak anak-anak muda untuk menjadi pribadi yang tangguh, memiliki mental muslimin yang tangguh gitu ya Ustaz. Cuman saya dalam hati bertanya-tanya nih Ustaz, bagaimana Ustadz ini mengatur waktu gitu Ustadz. Sedangkan kadang-kadang kita aja yang kerja ini kayaknya ngerasa waktu tuh nggak cukup gitu, misalnya untuk membagi untuk keluarga, anak, istri dalam satu pekan itu. Bagaimana Ustadz mengatur semua itu Ustadz supaya tidak kewajiban kita juga terhadap keluarga dan pekerjaan kita juga tetap maksimal sama-sama gitu Ustadz. Siap. Ya, bismillah. Alhamdulillah ya. Jadi ada yang namanya suatu keinginan. Jadi kalau antum benar-benar pengen sesuatu, itu kan masih jadi itu ya. Nah, ini maka kalau antum simak video Ana yang Ana bilang bagaimana kita jadi seorang yang tangguh, dia tuh ada karakter dalam setiap langkahnya tuh. Nah, sekarang antum udah mulai mengukur waktunya. Apakah antum model yang kalau yuk berangkat yuk, Anda tadi kurang dapat nama antum siapa? Saya Solihin Ustaz. Solihin. Ya, antum harus tanya, bahwa kalau antum nih kalau jalan, kalau antum jalan yuk mana? Apakah antum modelnya yang setengah jam mandinya, yang 20 menit mandinya, yang kalau makan suap demi suap gitu ya, sangat pelan gitu kan? Atau jalannya sangat pelan. Jadi kita mesti udah bisa mikir, waduh, anak kalau begini terus nggak bisa maju nih gitu loh. Ini jangankan ngatur diri sama keluarga, sama orang, sama urusan training, dakwah, urusan perniagaan. Ini nggak akan bisa jadi apa-apa kalau kita model masih begitu. Nah, jadi kita mesti melihat. Apa Ustaz, menanggapi, kalau saya sih tipe cepat, cuman kalau dari segi keluarga kan agak yang slow gitu. Nah, itu ada demen nih. Nah, jadi antum harus tularkan itu. Kalau punya istri, ajarin. Dek, ayo berangkat ya, Dek. Yuk, kita 10 menit harus bisa jalan nih. Nah, gitu ya. Nah, gitu kan. Jadi semua orang punya ekspektasi. Jadi yang di rumah, anak-anak mau berangkat ya. Nah, yuk berangkat yuk. Mau kita nggak? Gitu ya. Kemana? Ada aja deh. Oh, bagus. Tapi kalau siap 5 menit kita berangkat. Kalau enggak, tinggal di rumah deh. Gitu kan. Nah, ini kan itu bahasa-bahasa yang bentuknya motivasi gitu ya. Nah, tentunya kalau kita banyak keinginan dan waktu kita kan sama semua. Nggak ada orang yang hidup di atas dunia ini punya waktu lebih dari kita kan. Nggak ada. Kita yang atur waktu kita. Mungkin itu harus berpikir, ini anak kalau makan siang orang lain sejam ya, kayaknya dia lama banget nih. Begini, begitu, mutar-mutar. Kita mikir,
Anak 10 menit makan siang udah. Gitu kan ya? Nah, konsep-konsep seperti ini harus ditularin. Jadi anak-anak kita juga biasa. Gimana sih makan siang 10 menit nih? Misal. Bisa nih ada misalnya apa kayak apa roti, apa nasi, apa ubi, apa-apa kita makan satu kan gitu ya. Dah, udah cukup. Nggak usah banyak-banyak makan siang. Misal, kan gitu ya. Ntar aja kita pas relax. Nah, ini harus menjadi bagian dari kehidupan kita. Jadi kita nggak mesti kita tuh asal tiap kali pengen makan sejam. Wah, habis waktu kita kalau begitu. Pengen makan setengah jam. Nggak bisa. Ada waktunya mungkin iya, sekali. Tapi orang yang lagi berjuang tentu nggak makan begitu. Gitu. Bisa jadi kalau ada yang nyetir, sambil makan aja nih. Makan ini udah cukup. Makan siangnya misal gitu ya. Ini ada pisang 1, ada ubi 2, jadi gitu ya. Atau ada apa deh yang kita dapat. Nah, kita juga udah mulai. Ya, maksud saya gini, saya lebih pengen tahu tentang jam. Kayak Rasulullah kan membagi waktunya misalnya pagi itu untuk keluarga jam berapa sampai jam berapa gitu. Ini untuk kerja. Gini, ini Anda nggak mau bagi ke sana gitu loh. Karena nggak bisa untuk bagi untuk keluarga begitu gitu loh. Karena begini, karena setiap kita ini punya gini ya. Ini kan antum melihatnya Indo ya. Kalau antum melihat NZ, antum nggak bisa gitu. Karena apa? Karena NZ itu bervariasi. Anda kan 6 jam di depan antum, ya. Di waktu sekarang kita musim dingin ya. Musim dingin ini jam 7 baru subuh. Dapat nggak antum? Jam 12.30 zuhur, 2.40 udah asar, jam 5:05 ini udah maghrib, 6.25 udah isya. Nah, tetapi ketika kita balik di musim panas, ya, kita ini subuhnya jam 3, zuhurnya jam 2, asarnya jam 6.15, maghribnya 9.45, jam 12 isya. Kalau antum bagi kayak begitu nggak bisa dapat. Nah, jadi kita ngebaginya harus begini. Jadikan kegiatan itu cepat dulu di rumah. Tapi tetap benar, habis itu cepat. Nah, setelah antum dapat ritme itu, nanti yang lainnya ngikut semua. Kenapa Anda bilang ikut semua? Karena seseorang tuh nggak akan bisa dagang dengan dirinya sendiri. Karena kan antum bicara tadi tentang bagaimana motor anak dengan keluarga. Nah, kesalahan sebagian orang atau kebanyakan orang, dia berpikir waktu keluarga itu nonton TV bareng. Ini yang masalah. Dia berpikir waktu sama keluarga itu ke kebun binatang. Nggak gitu. Waktu dengan keluarga itu bisa jadi antum, nggak tahu ya, yang punya motor sambil nyuci motor gitu ya. Yang punya mobil mungkin ngerapiin mobil, ngeganti ban. Nah, ini yang sebenarnya kita maksud dengan waktu keluarga. Nah, banyak yang kita bisa sambil. Misal di antara kerjaan-kerjaan yang kita lakukan bisa jadi waktu sama keluarga. Jadi nggak ada spesifik begitu. Karena siapapun yang mencari sesuatu yang diri kalau kayak tadi antum gambarkan, sungguhnya antum mencari sesuatu yang sempurna. Kesempurnaan nggak bisa ada. Artinya begini, Anda bangun jam sekian, Anda sejam sama anak, sama istri. Nggak bisa gitu. Nanti kita temukan dulu polanya setelah kita cepat. Nah, ini cepatnya nanti kita kan ngikut. Oh ya, kalau pagi ternyata yang paling kosong. Oke. Kalau gitu kita habis subuh, Anda ngajar anak ngaji deh. Kan ada orang kan malam kan. Antum bisa jadi buat antum itu pagi. Tapi ketika antum katakan beternak nih sapi perah, nggak bisa habis subuh ngajarin anak. Karena kalau orang beternak sapi perah, pas habis subuh tadi, dia merasapi. Sebelum subuh malah. Dapat ya poin Anda ya? Bahwa yang namanya kita bicara waktu ini harus sesuaikan dengan kesibukan kita dan kebutuhan kita atas waktu. Tapi ketika seluruh keluarga antum nanti udah paham bahwa kita yang kerjaan yang bisa 10 menit kenapa mesti setengah jam nih gitu ya. Makannya cepat, berpakaian baju cepat, bersih-bersih cepat. Nah, ini nanti jadi pola. Di rumah antum ada pola. Oh iya ya, kita di rumah ini kalau kita nyiapin makan malam tuh kita cuman ya katakan sejam. Kalau oke udah. Nah, mungkin antum bisa ajak sang istri ngebantu urusan perniagaan. Tapi sebagai konsekuensinya tentu kita jangan berharap banyak sama istri kita sedang lagi merintis perusahaan. Tapi gini, waduh, Dek, ini makan siang makan apa? Makan siangnya apa aja, apa adanya. Bisa jadi barang yang nggak perlu dimasak gitu ya. Apakah itu sedikit salad dan sedikit ini, ataukah barang-barang yang gampang didapat. Nah, efisiensi atas waktu ini yang memberikan kita suatu kemampuan mengatur hari kita. Antum bayangkan, seseorang yang benar-benar ngerti dengan waktu, dengan orang lain yang mencari sesuatu yang ideal tadi, dia akan maju atau berangkat dengan kecepatan yang sangat berbeda. Yang punya kemampuan tadi, dia kelihatannya sama, tapi dia telah menghasilkan
2 kali lebih banyak pekerjaan. Bahkan ada orang yang bisa 3-4 kali lebih efektif. Atau kita sering bicara ini dalam konsep keberkahan waktu ya. Jadi ada barakat dalam waktunya. Nah, tentunya yang nggak boleh dilupakan adalah berusaha untuk istirahat lebih dikit dong. Dan ini nggak ada yang ideal. Kalau ada yang, ini kita mesti tidurnya mesti 8 jam, ada 9 jam. Kalau antum modelnya begitu, ya lupakan pengen jadi perniagaan. Karena itu terlampau banyak yang habis. Nah, di antara yang lain, ketika kita dalam keadaan bekerja tadi, libatkan anak. Kalau anak. Libatkan istri. Nah, ketika sang istri dan anak-anak ini memang pada dalam suatu frekuensi yang sama, jadilah itu kualitas quality time yang sering dikatakan waktu keluarga. Waktu keluarga itu bukan duduk nongkrong itu yang Anda pengen garis bawahi. Bukan keadaan di mana kita kosong nih. Pokoknya satu hari ini kita kosong, enggak gitu. Nah, karena kalau itu yang dicari, maka kita udah gagal dari awal. Karena kita nggak mampu mencarikan solusinya, nanti sang istri merasakan, waduh, ini Mas kok dagangnya gitu banget ya Mas, kita nggak punya waktu buat keluarga. Tetapi ketika mereka juga percaya akan konsep ini, Dek, nah ini Abi pengen dagang begini nih, bantuin ya. Nah, kalau antum punya peternakan misalkan telur, ayam, ajak anak ambilin telur, ajak anak ngasih makan ayam, ajak anak bersihin kandang. Ini yang Anda maksud. Jadi dalam dunia peternakan ini, anak kita mungkin, kalau Anda ya, lagi sibuk nih, lagi musim menanam. Anak-anak ada di traktor bareng Anda. Ada yang bagian ngelepasin ini. Nanti kalau kita buka ban, ada yang bagian megangin baut, ada yang bagian bukain kunci. Ini macam-macam. Jadi dia ada di sekitar kita. Nah, ini yang kita maksud dengan waktu keluarga. Tapi tapi setiap anak itu selalu ikut Ustadz ya? Maksudnya apakah nanti perminatannya terlihat gitu? Kayak saya kan memang mencoba mempolakan itu, tapi kayaknya anak ada yang nggak suka main kotor-kotoran gitu. Nah, ini jadi gini. Kalau gini ya, orang tua ini kita punya yang namanya power gitu. Jadi ayah jangan jadi ayah yang lemah, ayah. Paham maksudnya enggak? Jadi Anda maksud ngomong gini, kalau kita bilang, yuk ikut siapa deh? Ikut ayah, ikut abi, ikut apapun yang mereka panggil. Ikut, ayo siap, 5 menit siap. Gitu ya. Nah ini kita punya ekspektasi, yuk nak. Karena kalau antum bilang, mau ikut nggak sama abi nih? Kemana? Dia kan pasti nanya kan, kemana? Gitu kan. Ini kita nyuci mobil, males di rumah aja. Nah, ini kita kan udah kalah, kita nggak harus jual gitu ya. Nggak selamanya kita harus jual. Ada kalanya kita harus mendikte gitu ya. Ada kalanya kita mengatakan, nak tenang aja, ini bagus buat kamu nak. Kalau Anda sini mau suka mengatakan begini ya, aduh, yuk nak gini. Kita akan bilang, nak you will thank me later. Nanti pasti kalian bersyukurlah akan ilmu ini. Nah, bisa jadi itu bisa jadi itu ngebuka baut, bisa jadi tadi itu ngecat tembok, bisa jadi kita di dalam traktor ngasih makan, bisa jadi kita di dalam traktor ngasih pupuk, bisa jadi kita berburu. Pokoknya kegiatan Anda punya rule lah. Anak antum ya? Antum punya anak berapa orang? Alhamdulillah baru 2 Ustaz. Oke, umur berapa? Yang satu baru mau 7, yang satu lagi 1,5 tahun Ustaz. Ya, oke. Istri antum kerja nggak? Alhamdulillah ibu rumah tangga Ustaz. Saya Alhamdulillah. Kerja. Nah, itu alhamdulillahirabbil alamin. Ini buat para akhwat yang dengar ya. Buat para wanita nggak ada yang lebih mulia daripada itu, gitu ya. Jadi apapun kalian, apakah seorang dokter, seorang apa, pahami Bang, bahwa kita ini harus tugas utama kita mengembalikan ibu-ibu ini ke rumahnya mereka. Nah, tapi bukan berarti mereka nggak bisa bantu gitu loh. Istri-istri kita ini punya kemampuan luar biasa. Dia yang paling kenal sama diri kita. Ya. Anak antum di usia 7 tahun sama 1 tahun itu antum yang bisa bentuk. Jadi jangan sampai kita ngajak anak 7 tahun, kita ngajak dia kemana, dia punya pendapat sendiri. Nah itu kalau Anda nggak setuju tuh. Kalau Anda ya. Jadi jangankan yang 7 tahun gitu, yang 18 tahun kalau kita bilang yuk kita kesini nak. Ayo. Kita cuma punya pahaman bahwa jelaskan bahwa kita ini akan bermanfaat buat Muna. Nah, anak-anak 5. Jadi kalau antum baru 2 ini masih gampang bener gitu kan. Bahkan sebenarnya nggak ada jumlah yang buat dia tidak gampang. Sehingga kita harus memberikan suatu keyakinan jadi anak yakin. Ini ada ilmunya nak gitu loh. Nah, memang anak beda-beda benar. Tapi beda-beda dia
tidak menghalangi kita untuk memberikan mereka ilmu yang sama. Itu pandangan Ana. Jadi kalau anak kita misalkan kita pengen dia nih kuat lari, semuanya suruh lari. Kalau Ana ya, kalau kita pengen anak semua bisa berenang, jago nggak jago tapi berenang nak. Anak kita pengen semuanya bisa merah susu, semuanya merah susu gitu ya. Semuanya bisa bersihin kandang, semuanya bersihin kandang. Nggak laki nggak perempuan, sama di rumah juga sama. Jadi anak-anak yang laki ini Omar ya, tetap sama, dia bagian nyuci piring. Dia jadi nggak ada bedain. Untuk kerjaan yang bentuknya esensial, yang suatu keharusan, dia juga nanti harus masak. Jadi kalau di rumah Ana nih, yang laki nanti orang yang masak. Jadi nggak mau kita bedakan dia, oh dia anak ini laki nih, nggak usah ke dapur gitu ya. Nah ini kesalahan. Karena tadi kita bahas kan bagaimana cara Nabi SAW dengan para sahabat radhiyallahu ajmain. Mereka orang yang sangat capable. Mau itu urusan yang kelihatannya remeh-temeh, atau kelihatannya urusan perang gitu ya, atau urusan perniagaan. Karena sejatinya nggak ada urusan yang sebenarnya remeh-temeh. Semua itu penting gitu ya. Semuanya punya porsinya. Nah itu. Ustaz, seperti yang cukup jelas ya. Mungkin highlight dari masa kecilnya saja sudah banyak pertanyaan dan banyak sekali diskusi. Mungkin kita akan lanjut ke highlight pas Ustaz ketika sudah mulai remaja dan sampai menjadi petani. Jadi anak tambahin ya. Anak tambahin kalau anak dulu masih kecil, ketika Anda berusia 8 tahun, Anda tuh nggak pernah di rumah kayak anak kecil gitu ya. Jadi sama abah Anda tuh tukang apa? Anda ini orang bagian ngangkat koper. Koper bawain ya. Besar dikit udah mulai cuci mobil gitu ya. Habis kelar cuci mobil, ngasih makan apa? Kita banyak piaraan ya, banyak burung, banyak segala macam gitu ya. Ikan segala macam. And then also terus ketika agak besar dikit udah mulai manasin mobil gitu ya. Mundurin mobil dikit, habis itu ikut sama abahnya nih, ikut di tempat misalnya di urusan gini, tugasnya tuh tukang fotokopi. Habis fotokopi, tukang beliin kopi gitu ya, bikinin kopi, beliin kopi. Pokoknya ada disibukkan lah gitu ya. Tukang ketika ada dokumen-dokumen perlu dibawa, nak tolong fotokopiin gitu ya. Nanti ketika datang makan siang, nah ini tanya nih sama om-om yang ada di sini, pengen makan apa? Udah pokoknya ada aja kerjaan. Nah, ini menarik karena ketika kita kecil atau anak kecil nih, anak kecil kan pengennya apa? Pengennya pulang, pengen main. Ya. Sedangkan sekarang kalau kayak kasus Ana ini kan kita kan mainnya kan nggak sering banget kayak orang kan gitu ya. Tetap ada mainnya, tapi banyak ikut orang tua. Nah, ketika kita ikut orang tua ini, waktu masih kecil mungkin kita rada kurang demen. Namanya anak kecil kan pengennya kan main gitu kan, yang nggak jelas, sampai pulang sebelum maghrib kan gitu ya. Nah, tetapi kan sekarang baru kita terasa bahwa ini loh yang namanya pelajaran itu, nak. Oh, kalau nggak caranya begitu, kita mungkin, Ana umur 12 tahun udah nyetir mobil lah. Itu kita bicara Indo nih. Jadi kita udah bisa ngapa-ngapain gitu ya. Karena dari tadi kita 8-9 tahun nih, pertama kan manasin, mundurin, lama-lama kan bisa sendiri gitu ya. Nah, jadi kita ngebuka ban, ini barang-barang ini kita mulai. Nah, tapi tentunya ini kan kita bicara pengawasan orang tua ya. Kalau kita bicara nih, kita kebetulan alhamdulillah tempat Ana lahir ini kan kita bukan kayak bicara Indonesia sekarang gitu ya. Aman, zaman-zaman dulu kan aman. Kita bisa mutar keliling komplek. Ya sekedar manasin, sekedar ini. Nah, tapi itu dimulai dari memanasin, ngecek oli, ngecek radiator, ngecek segala macam, terus mundurin, terus nyuci. Setelah kita dapat ini semua, nah, jadi kita dapat disiplin. Jadi ketika ayah kita mengatakan, ini liburan nih ya, oke, kita pokoknya 6:30 kita berangkat ke kantor. Ya udah, kita juga sebagai anak kecil yang mungkin 8, 9, 10 tahun, juga habis subuh udah ngelarin kerjaan kita. Dan kalau Anda zaman dulu ya, kita kan 4.30 itu udah subuh, 4.20 bahkan udah subuh ya. Jadi kita jam 4.20, 4.15 kita udah pada bangun kan gitu. Subuh, habis subuhan kita ada kerjaan. Anda tahu persis, kalau Anda 4.30 ya, kita mau cepat nih, mau ngasih makan yang lain-lain. Anda ada dulu, dari kecil juga udah punya banyak burung-burung puyuh, punya kayak binatang-binatang lain ya, kayak ayam, segala macam. Cepat kita kasih makan. Karena kita pengen 5.30 itu udah ngasih makan. Kalau 5.30 kasih makan, kalau ada tugas lain, katakan dalam kasus ini, nyuci mobil ya, itu juga Anda harus kerja, kelarin itu, jam 6 harus kelar. Karena kita mau mandi sebentar, jam 7:15 atau jam 6.30 udah mau berangkat. Jadi kita di-press terus sama waktu gitu ya. Dikejar terus sama waktu. Nah inilah yang membuat dan membentuk anak gitu ya.
Dan ini harus kita teruskan nih kepada anak kita, yuk, ayo nak, yuk kita jalan yuk nak. Nah, gitu ya. Jadi bisa dibikin asik sebenarnya. Tapi sepanjang kitanya konsisten. Kalau seandainya mereka jijik misalnya bersihin kandang atau apa kan, itu gimana Ustaz? Apakah kita harus paksakan dia bersihin untuk mengajari dia, atau penolakan dia kita terima gitu Ustaz? Kadang-kadang memang kalau sudah menolak kan tidak mau gitu Ustaz. Nah, gini, antum harus besarkan dulu. Jadi gini, kadang-kadang ada nggak faktor psikologis gitu ya? Karena biasanya tuh begitu tuh ibunya gitu loh. Nah, gitu ya. Karena kalau ketika ayah dan ibunya nggak gitu, antum contohin dulu misalkan. Nah, kalau memang masalahnya ada dari ibunya mengatakan, waduh, ibunya jijian gitu ya. Iya, antum harus perbaiki dulu. Dari bener ibunya gak? Emang agak jijian. Ya. Gitu. Jadi itu. Dan Mas Solihin akan dipotong. Ya, mungkin kita sudah cukup cukup mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana masa kecil Ustadz dan bagaimana manajemen waktu dari hal-hal yang kecil mungkin diefisienkan gitu ya. Nah, kembali lagi Ustadz, karena berhubung penanyanya cukup lumayan banyak dan tema kita pada saat ini memang akidah dalam bertani, mungkin kita akan lanjut ke penanya berikutnya Ustadz ya. Kepada saudara, karena cukup banyak ya, saya akan saudara Hana Nur Aulia, dipersilakan untuk bertanya kepada Ustadz. Ya. Mungkin dibuka mikrofon dan video. Oke, suara saya jelas ya? Cukup jelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya nanya mungkin lebih ke praktek Ustadz selama di New Zealand nih untuk ketika bertani gitu, kayak apakah ada perbedaan gitu kan sebagai Muslim yang akhirnya tuh dicontoh juga sama petani-petani di komunitas New Zealand gitu Ustadz. Sama yang kedua, kalau Ustadz sendiri ngelihat ada nggak sih praktek yang justru di New Zealand itu udah dilakukan, tapi di Indonesia tuh Ustadz masih jarang gitu ngelihat dilakukan sama petani-petani di Indonesia. Terkait juga soal kayak saat-saat ini kan kayak peternakan atau pertanian itu juga katanya kan menyumbang kayak ada dampaknya juga gitu ke iklim gitu. Nah itu apakah ada sesuatu yang terbarukan dari praktek-prakteknya Ustadz gitu ketika melakukan pertanian gitu? Terima kasih. Jazakumullah. Siap. Jadi pertanyaan anti yang pertama tadi apa? Yang ketiga kan tentang bagaimana efek terhadap lingkungan. Yang kedua bagaimana ada yang terbarukan. Yang pertama tadi apa komentarnya? Yang pertama itu ini sih Ustadz, apakah sebagai Muslim, petani Muslim di New Zealand gitu ada yang akhirnya tuh dilakukan sama komunitas New Zealand juga gitu ketika mencontoh dari Ustadz gitu. Ya Alhamdulillah. Jadi kita nih ya. Nah, Anda pengen jawab yang terakhir dulu ya. Yang terakhir dulu ya, baru nanti kita ke yang kedua. Yang terakhir ini kita bicara tentang efek lingkungan. Nah, ini kalau kita bicara, jadi kan gini, ada satu target baru sekarang, kita akan mencoba namanya carbon neutral. Jadi kita bagaimana caranya agar kita bertani sehingga carbon emission that we emit in the atmosphere, dia become neutral. Ini sangat mungkin, dan kita udah hampir carbon neutral ini. Kenapa bisa begitu? Karena kita punya banyak cadangan karbon-karbon dalam bentuk plantation. Ada yang namanya lahan-lahan yang kita gunakan sebagai lahan konservasi gitu loh. Jadi itu bisa. Jadi kalau menjawab itu adalah perlu diadakan pemahaman bahwa kita mesti punya yang namanya nutrient budget. Nutrient budget ini kalau kita di sini ini teraplikasi. Jadi kita tahu kalau kita naruh pupuk sekian, berapa yang keluar, ya berapa yang tercemar atau yang leaching, berapa minimalnya. Bagaimana cara kita retrieve itu? Retrieve itu bagaimana? Retrieve itu dengan cara begini. Semua ini kan carbon chain ya. Ini kan mata rantainya karbon ini. Nah, tentunya dengan bicara tadi, kita punya kebutuhan sekian ribu ton. Ya, bagaimana cara meng-offsetnya? Nah, walaupun belum semua orang paham betul bagaimana kepentingannya karbon neutral, ya. Dan ini nggak bisa kritik ini terhadap pertanian gitu ya. Bagaimana dengan industri maskapai yang setiap hari itu membakar
sekali terbang itu bisa 5 sampai 6.000 ton, 5.000 liter bahan bakar F-gas itu 1 jam penerbangan. Untuk pesawat-pesawat seperti Airbus 350, Airbus 320, itu mahal sekali. Nah, jadi kalau kita bicara, kalau kita bandingkan antara peternakan pertanian dengan carbon emission-nya mereka, kita sangat kecil. Gitu ya. Nah, dan itu pun kalau dalam konteks NZ bisa kita netralkan dengan adanya cadangan-cadangan lain. Dan kita juga, maka tadi Anda bilang kan, kita ini petani. Kita menanam rumput, menanam lobak, menanam jagung. Sehingga kita meng-reclaim dari karbon-karbon tadi. Jelas ya? Nah, pertanyaan kedua ya, yang pertama dulu. Yang pertama lagi, apa yang bisa kita lakukan sehingga orang lain menyontoh? Banyak. Nah, karena kita menghadapi suatu kesamaan visi, bahwa setiap orang ini pengen bertani dengan keadaan terbaik. Misal yang kita lakukan adalah bagaimana kita menggunakan, ya saat kita puasa misalkan. Tentu kita efisien. Kenapa kita puasa efisien? Ketika kita menghadapi orang-orang, ketika kita menghadapi keadaan kita bulan puasa, ya tentunya ini kan ini suatu kelebihan kita kan. Mereka makan siang, kita nggak makan siang. Berarti kita benar-benar berjalan dengan lebih irit dan lebih banyak waktu yang bisa kita lakukan untuk pekerjaan. Nah, sebagian orang sekarang telah memulai apa yang namanya intermittent fasting. Pernah dengar nggak tuh? Jadi orang makannya tuh ya di luar window yang 16 atau 17 jam, ya kurang lebih puasa. Nah, kedua dan ketiga, banyaknya nilai-nilai kita akan environment ini. Nah, karena sejatinya seorang muslim ini bukan perusak lingkungan. Ini nilai-nilai yang kita kembangkan. Kebetulan Ana ini banyak terlibat dengan istri Ana nih ya, untuk urusan lingkungan. Ini yang mereka banyak belajar dari kita juga, dan kita tentunya ingin terus mengasah kemampuan-kemampuan seperti ini, karena kita pengen memberikan sesuatu yang terbaik. Lainnya, kita bicara misalkan animal welfare, ya, kesejahteraan binatang. Bagi kita seorang mukmin, ya, pada saat kita membesarkan binatang, kita tentu lebih cinta. Harus kelihatan bahwa kita lebih cinta. Misal, sapi-sapi kita lebih bagus lagi terurus, lebih jinak. Kenapa bisa begitu? Ya, karena kita yakin makan minumnya livestock kita ini akan menjadi hitungan hisab. Ya kan? Seorang mukmin ini bukan hanya kita pengen ambil dagingnya, ambil susunya, tapi lebih kepada kita mengejar amalun saleh. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, Ankat, qala Nabi SAW, Anqat ala iza mata al-insan, Anqat al-amalu ila min salasah. Ketika seorang itu wafat, seorang itu mati, terputus semua amalnya kecuali yang 3. Ya, jadi kita hidup dengan itu yang kita tatap. Ya, jadi ini suatu konsep yang mereka nggak punya. Jadi kita ajarkan. Kenapa sih kita segitu getolnya? Karena kita ingin yang namanya amalun jariyah. Ya, al-alman yunfa' bih wa walidin salihin yad'u lahu. Kita minta amalun jariyah. Amalan jariyah ini konsep yang benar-benar unik dan spesifik ke Islam. A gift that keeps on giving in perpetuity. Suatu amalan ataupun suatu perbuatan yang terus-menerus kita dapatkan hasil investasinya. Jadi ketika kita bicara lingkungan, selama lingkungan itu air, nah ini kan konsep-konsep Islam yang semua orang bisa belajar dari itu. Nah, maaf, Ana nanya lagi nih. Yang tadi yang kedua pertanyaan nanti gimana? Oh ya, kalau yang kedua itu lebih ke ini sih, kalau dari New Zealand sendiri yang belum pernah atau jarang gitu dilakukan di Indonesia tuh ada perbedaan nggak sih? Oh, sangat banyak. Nah, ini kalau yang ini kita bisa ngomong sampai pagi nih ya. Di antaranya adalah satu yang harus kita depankan ya, karena ini kita bicara akidah, kita bicara ya lemahnya SDM kita. Ya. Jadi kalau kita lihat orang NZ ini bisa bangun jam 2.30 terus kerja sampai jam 6, jam 7 malam, nah ada nggak ketemu di Indo gitu? Dapat nggak? Ketemu nggak di Indo orang Indo yang punya modal gitu ya, bisa juga kerja, istrinya bisa kerja. Nah, inilah yang tadi kita bicarakan dari tadi nih. Karena inilah esensinya. Ketika etos kerja itu menjadi suatu realitas, ya, maka negeri itu akan maju. Dan ini ya, ini teman-teman semua,
inilah sifat Allah yang paling utama, Ar-Rahman. Ya, Allahur Rahman war Rahim. Jadi ini adalah nama Allah, nama-nama Allah, asma Allah, dan inilah nama-nama yang Allah paling cintai. Ya, sampai di surat Al-Fatihah ini Allah ulang 2 kali. Nah, jadi kita ini dalam hal seperti ini kita harus mampu melihat, oh ya, kita sebagai ibadur Rahman, sebagai hamba dari Ar-Rahman Allah, kira-kira kita ini punya nggak sih suatu kontribusi yang positif? Karena seorang mukmin ini dia nggak takut akan kerjaan. Kenapa nggak takut kerjaan? Karena dia melihat ini sebagai amalun jariyah. Karena kita lihat kerja itu amal. Jadi ketika kerja itu adalah amal saleh, kenapa mesti berhenti? Ketika kerja itu adalah amal saleh, kenapa mesti pensiun? Ketika kerja itu adalah amal saleh, kenapa mesti takut kerja panjang gitu ya? Kenapa harus takut libur gitu kan? Kenapa mesti libur? Karena kalau kita melihat ini sebagai keuntungan, kita nggak mikirin itu gitu ya. Dapat ya? Suatu pandangan beda. Nah, ini harus jadi visi gitu ya. Jadi jangan kita pengen bicara gimana sih peternakan, bagaimana pertanian, perkebunan. Ini satu konsep, ini holistic approach. Approach-nya harus holistik, bagaimana kita satukan berbagai macam tadi dimensi, dengan kerja kerasnya, dengan akhlak yang baiknya, dengan kepintarannya, keinginannya untuk bermanfaat, ya, dan lain sebagainya, sehingga menjadi satu paket yang komplit. Allahu a'lam. Oke. Mungkin langsung ya, pertanyaan berikutnya. Masya Allah, sebegitu detailnya Islam ketika diimplementasikan dalam peternakan, Ustaz ya. Bahkan sampai memberikan makanan kepada hewan saja diperhatikan betul. Nah, ini poinnya. Jadi kita sebagai seorang mukmin ini, ya kita harus lihat. Jadi jangan kita sekarang kan yang jadi tadi sekarang ini ya, kita hafal ayatnya, ya, kita hafal hadisnya hafal. Tapi kalau nggak jadi amalan, bakal apaan? Ustaz, Masya Allah. Baik, ke penanya berikutnya, ke Saudara Rahmat Effendi. Mungkin langsung bisa segera bertanya, membuka mikrofon dan video, dan bertanya kepada Ustaz. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana hubungan perilaku petani yang hari ini misalkan lebih cenderung ke penggunaan obat-obatan yang tidak ramah lingkungan ini ya, obat-obatan kimia, kaitannya dengan akidah kita, kemudian dengan upaya kita sebagai muslim untuk memperbaiki itu gitu ya, secara komunal gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ini berupa harapan sih ya. Bagaimana Ustadz bisa membawa kesuksesan di New Zealand itu, apakah ada proyek untuk mengimplementasikan di negeri kita, Ustadz. Itu saja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kita juga harus jujur ya menyikapi ini ya. Sebagian petani-petani kita ini nggak ngerti ya. Mereka nggak ngerti dan paham bahwa sebenarnya kita bisa menggunakan lebih sedikit dari namanya produk-produk kimia itu, ya, atau menggunakan opsi lain, gitu ya. Nah, Anda juga nggak akan mengatakan kepada antum bahwa kita nggak gunakan sama sekali. Terkadang ini mustahil gitu ya, karena kita juga punya challenge yang tertentu, punya tantangannya sendiri. Tetapi kita nggak mesti menggunakan segitu banyak chemical ya, karena chemical yang terlalu banyak itu, ketika kita nggak paham. Nah, mungkin teman-teman kita yang petani ini mereka belum paham. Mesti ada suatu keinginan ya, ada goodwill ya dari pihak terkait untuk mengajarkan mereka. Karena tentu mereka kan berpikir gini, ini anak nanam bawang, nanam tomat, pengen agar dia menghasilkan hasil yang banyak, sehingga bagaimana meredam hama. Tetapi yang mereka lupa, ketika kita bombardir suatu lahan pertanian dengan excessive chemical application, yang terjadi kesuburan tanah kita juga hilang. Kita juga hilang kemampuan natural ataupun kemampuan alami dari crop kita itu untuk melawan penyakit, sehingga semuanya menjadi lemah tanpa obat-obatan itu. Dan kedua, obat-obatan ini juga bukan murah, dia ini mahal gitu ya.
Sehingga dengan kemampuan kita untuk menalar dan menganalisa kapan menggunakan, kalau kita bisa menggunakan lebih sedikit, kita gunakan lebih sedikit, ini tentu akan membantu kurang lebih membantu keuntungan bagi para petani yang tadinya mungkin habis di ongkos. Kalau kita bicara pertanian ini ya, memang ini kompleks karena apa? Karena kita belum mampu menjaga petani ini dari hulu ke hilir. Ketika produk itu banyak, petani senang, produknya banyak atau panennya besar. Tetapi ketika dia dihargain, harganya nggak ada. Di saat lain kita senang, harganya sangat bagus. Tapi ketika harganya sangat bagus, kita saksikan bahwa produknya nggak ada. Keseimbangan ini yang mesti dibantu. Karena dalam konsep kita, artinya kebanyakan para petani di Indonesia, mereka ini benar-benar susah hidup mereka ini. Anak harus terus terang kepada antum ya. Kebanyakan daripada petani-petani kita ini memang harus dibantu. Kenapa bisa segitu parahnya? Karena memang jalur distribusinya ataupun mata rantainya yang sangat panjang. Kita mesti pendekkan itu. Jadi siapapun nggak akan mampu menghadirkan barang itu ya dengan harga yang cocok ketika dari petani ke pengumpul, pengumpul ke tengkulak, tengkulak nanti mulai melempar mereka kepada wholesaler gitu ya. Nanti wholesaler membagikan lagi ke agent, nanti kepada retailer resmi, retailer resmi pasar induk kepada pedagang eceran baru ke konsumen. Siapa yang mampu menghadirkan barang itu dengan harga yang pantas? Sehingga yang paling utama adalah ketika sang konsumen akhir mengeluh akan harga ini, maka dia berbalik lagi tuh mata rantainya. Balik kepada sang pengecer kembali kepada retailer. Itu mengatakan kemahalan sehingga nanti yang membayar harga terakhir adalah petani gitu ya. Kalau ini masih kita pertahankan dengan nggak kita ubah, tentu petani atau bertani bukan menjadi opsi yang dicari anak muda. Justru tujuan kita berdiskusi ini, memberikan solusi adalah bagaimana anak-anak muda yuk jadi petani. Karena inilah sebenarnya industri masa depan. Inilah profesi yang disunnahkan itu gitu loh. Inilah sunnah yang terlupakan itu. Tapi mesti diisi anak-anak muda yang cerdas. Ini bukan berarti yang tidak merasa muda nggak boleh ya. Tapi maksudnya kita pengen mengajak anak-anak muda kita, adik-adik kita, anak-anak kita untuk aktif gitu ya. Itu pandangan anak. Sehingga mungkin kalau mereka udah ngerti, sehingga nanti penggunaan kimia-kimia ini bisa kita kurangi. Atau kita carikan solusi atau alternatif alaminya. Gitu. Perihal bagaimana apa yang Anda lakukan proyek gitu ya untuk Indonesia. Anda bukan Pempro ya. Jadi Anda nggak main proyek kan gitu. Tapi banyak yang sedang kita diskusikan dengan berbagai macam profesi-profesi terkait, departemen terkait. Nah, akan ada sinergi. Jadi mohon doanya, semoga Allah mudahkan urusan kita. Sinergi ini bisa berlangsung, sinergi ini bisa bermanfaat, ya dalam bentuk berbagai macam lah. Benar, Anda juga ngasih kajian di banyak tempat, di beberapa universitas ya. Dari kita bicara Brawijaya, misalkan OGM, IPB, Syahkuala dari Aceh sampai ke Timur Indonesia, insya Allah. Doaku, barakallah fiik. Masya Allah. Mungkin atas jawabannya. Allah yubarik. Oke. Mungkin Ustaz ada satu lagi penanya sebelum nanti kita membacakan penanya dari chat ya. Karena berhubung penanyanya masih cukup lumayan banyak, izin waktu untuk extend Ustaz yang harusnya dari jam 2.30 untuk sampai jam 20 menit lagi, apakah disiapkan Ustaz? Oke. Untuk selanjutnya kita persilakan kepada Eka Novia. Silakan memberikan pertanyaan pada Ustaz. Lalu kalau ada tanggapan boleh sekali. Habis itu kita next ke pertanyaan selanjutnya. Pada Eka Novia dipersilakan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Ya Ustadz, jadi saya mau tanya, untuk pemula bergabung di pertanian itu apa aja sih yang harus karena kan kalau di pertanian itu kan nggak bisa langsung lihat hasilnya ya Ustadz ya, kayak mungkin 2 tahun. Nah itu harus menunggu di saat itu, sedangkan kalau usia-usia yang masih muda biasanya kan pengen langsung dapat hasil, terus juga kita juga terkait dengan lahan yang memang nggak punya.
Apalagi kalau pertaniannya, kalau saya memang pengennya fokus di pertanian di urban gitu, Ustaz. Ya, siap. Jadi bagaimana kita menyikapi itu gitu ya? Iya. Jadi memang benar ya yang disebutkan oleh Anti itu benar, bahwa kita ini memang nggak bisa dipungkiri bahwa pertanian ini adalah bisnisnya orang sabar gitu ya. Orang nggak sabaran nggak bisa dipetani, betul. Karena kita nanam dari benih, kita pengen lihat, dijaga, ya kayak orang ngerawat anak gitu ya. 2 tahun itu juga untung, kadang-kadang bisa lebih gitu kan ya. Baru bisa ngeliat hasil, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun. Nah, inilah yang kita harus sama-sama memikirkan yang namanya planning. Dan harus punya yang namanya modal. Benar, kita modal yang paling utama adalah takwa. Tapi di samping takwa kita juga, nah, dengar nih. Ketika Nabi SAW mengatakan, qala Nabi SAW, "Iza wusidal amru ila ghairi ahlihi, fangtadhiris sa'ah." Ketika seorang nih diberikan amanah, suatu pekerjaan, suatu tanggung jawab kita berikan kepada orang yang tak berilmu, maka tunggulah kehancurannya. Nah, jadi selain takwa juga harus punya ilmu. Nanti harus punya ilmu. Pengen misalnya dagang di urban tadi ya, pertanian di urban. Ilmunya dulu benarkan. Pastikan belajar dengan guru yang benar. Pastikan belajar dengan konsep yang benar. Pastikan dengan konsep yang teruji. Jadi nggak mesti yang paling keren, tapi paling teruji. Itu kalau Anda ya. Jadi kalau ada orang menghasilkan, dia bilang mengatakan dengan secara rata ini 2 ton. Tapi di orang ada 3 ton. Anda lebih bagus belajar sama orang yang teruji di 2 ton. Nanti kita akan temuin polanya sendiri gitu ya. Daripada nyari yang paling tinggi. Ketika nanti mencari yang paling tinggi, nanti yang terjadi kita khawatirkan adalah dia nggak teruji gitu ya. Tentunya setelah kita mempunyai keahliannya, kita juga harus punya modal. Jadi kalau Anti punya kemampuan untuk planning mengatakan, wah ini kelihatannya 2 tahun. Orang yang dalam pandangan Anda ini benar-benar sungguh-sungguh, ketika dia tahu dia akan 2 tahun, dia harus punya bekal untuk selama 2 tahun. Bahkan kalau bisa 2,5 tahun kan, jadi kita berpikir, oh ya ini kalau 2 tahun dengan faktor A, faktor B, segala macam, nah kita masih mampu untuk menghadirkan pertanian ini dan mampu bersabar untuk ekstra 6 bulan. Itu pandangannya. Iya Ustadz, soalnya ya biasa kan kalau anak muda kalau lihat jangka terlalu lama itu lebih baik akhirnya masuk ke perusahaan atau akhirnya jadi pegawai swasta gitu kan Ustadz. Ya. Ya, memang yang kita pengen tawarkan akidah ini memang akidahnya orang yang sabar gitu ya. Orang yang punya visi, orang yang pengen besar gitu ya. Bukan orang yang pengen buru-buru. Ini kita harus jujur gitu ya. Jadi segala suatu pengusahaan itu ataupun pertanian, peternakan ini nggak bisa buru-buru. Nah, dia pun sama sebenarnya. Kalau dia masuk ke dalam katakan perusahaan, tentunya dia juga nggak akan bisa mencapai posisi seorang CEO misalkan, ataupun menjadi seorang managing director. Kalau dia pengen buru-buru, bahkan bisa mencapai puluhan tahun baru seorang menjadi kepala dinas gitu misalnya ya, dan pimpinan-pimpinan. Jadi kesabaran ini memang kunci gitu ya. Ya siap Ustaz. Jazakallahu khairan. Terima kasih. Mungkin penanya selanjutnya dari chat nih, Ustaz, yang akan saya bacakan. Ada beberapa pertanyaan menarik terkait perbedaan kebijakan di New Zealand dengan di Indonesia, dan serta apakah akhlak yang harus ditanamkan kepada petani pemula, Ustaz, untuk bermulai untuk petani. Apa sih habit apa sih, Ustaz? Dan perbedaan apa saja yang menjadikan perbedaan kebijakan di New Zealand dan di Indonesia untuk mendorong petani-petaninya, Ustaz? Tentunya perbedaannya banyak sekali ya, tapi di antara yang mungkin Anda pengen paparkan malam ini adalah bahwa di NZ ini adanya jaminan akan inputsnya. Jadi kita nggak akan dimakan tengkulak ya untuk urusan katakan pupuk, kelangkaan pupuk tuh nggak terjadi di NZ ya. Kalau kita bicara satu sisi nih, karena kalau kita bicara regulasi, tentunya Indonesia juga bisa melakukan regulasi yang sama kan, karena ini pemerintah punya kemampuan. Tetapi apakah pemerintah ingin atau adanya keinginan keras? Nah, ini tentu bukan Anda yang bisa bahas itu. Itu adalah DPR ataupun dinas peternakan ataupun dinas pertanian ya, dan institusi terkait yang bisa ngebahas itu.
tentunya kita juga pengen membatasi bahasan kita kepada sesuatu yang mungkin kita punya kemampuan merubahnya. Jadi kalau kita sekarang bahas politik pun nggak ada gunanya, karena kita nggak ada yang bisa di antara kita yang punya kemampuan ataupun yang memang punya wewenang untuk merubah itu. Jadi kalau Anda melihatnya, bahwa di NZ ini memang kita punya input yang cukup ya, dalam arti kita nggak berhadapan dengan kelangkaan bibit misalnya, kelangkaan pupuk, kelangkaan input-input lain yang kita butuhkan untuk pertanian. Jadi barang ini memang ada, dan negara sadar betul bahwa NZ ini adalah negara maju yang berdasarkan pertanian. Dapat ya? Jadi konsep bahwa setiap negara ingin menuju suatu posisi di mana dikatakan dia menjadi developed nation, negara maju. Negara maju ini tidak seharusnya atau tidak mesti negara industri. Dan ini dibuktikan oleh negara seperti Selandia Baru yang merupakan negara maju tapi berbasis agriculture. Ya, Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Baik, mungkin ada beberapa lagi penanyaan nih, Ustaz. Sebelum nanti kita akhiri, mungkin ada kita batasi date 2 penanya lagi ya. Karena sudah banyak yang melis, akan kita sampaikan, kita random saja ya namanya. Kepada Ahmad dipersilakan untuk membuka mic dan videonya untuk bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi itu menyampaikan kalau petani itu belum tentu peternak. Kalau peternak itu itu pasti petani ya gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz penjelasannya Ustaz? Itu gini. Kan kita kalau bicara kan kayak antum mengatakan kita kan piara sapi nih. Setiap yang miara sapi, dia harus mempunyai lahan rumput yang banyak. Jadi kita harus jadi petani dulu, mampu mengolah tanah itu menjadi tanah yang subur, yang tanaman rumputnya tumbuh dengan baik dan banyak, yang tumbuhan misalkan pelengkapnya seperti lobaknya, jagungnya, pasja, dan berbagai macam lainnya itu jadi dulu, baru kita bisa memasukin hewan ternak. Nah, disinilah kita dapati bahwa sebenarnya petani ini, maka kalau di NZ ini dan negara maju lainnya, kita nggak mengatakan orang peternak. Nggak ada perkataan peternak dalam bahasa Inggris kan, gitu ya. Artinya yang lebih kita ketemu adalah perkataan seorang farmer. Farmer itu tadi petani gitu ya, petani gitu ya. Kita dasarnya kita ini seorang petani dulu yang mampu menggemburkan tanah, memberikan nutrisi yang benar, menumbuhkan bibit, benih dari tumbuhan tadi, apakah itu tanaman, apakah itu rumputan, apakah itu palawija. Setelah dia berhasil tumbuh dengan baik, maka barulah kita bisa menjadikan lahan itu menjadi lahan peternakan. Jadi seorang peternak ini mustahil bisa berdiri sendiri gitu loh. Jadi diperlukan seorang petani yang mana dia punya hewan ternak untuk mampu ya mengakomodasi hewan-hewan ternaknya. Itu yang Anda maksud gitu ya. Jadi lebih kepada skill set-nya yang diperlukan. Karena kalau kita bicara, nah konteksnya tentunya berbeda ya dengan Indonesia, di mana di Indonesia ini kan kita, ada peternak. Dia berpikir dia punya kandang, tapi bahan-bahannya dia beli, bahan-bahannya dia merupakan setoran dari masyarakat setempat, rumputnya atau hijauannya. Tapi dalam konteks NZ nggak gitu, kita semua udah punya lahannya sendiri. Lahan inilah yang kita kelola menjadi lahan yang subur, kemudian kita masukinlah hewan-hewan ternaknya, gitu ya. Boleh minta pertanyaan satu lagi, Ustaz? Siap. Terkait dengan misalkan kalau kita kan kalau mau makan sayuran itu kan kalau misalkan itu kan kita itu masih bingung dengan biji-bijinya. Itu kalau misalkan kita mau nanam sawi, itu bijinya itu selalu kita beli, itu tidak bisa didapatkan ketika sayuran itu tumbuh sendiri, habis itu mau mencari bijinya itu ada di mana? Nah, ini pertanyaan yang baik ya. Sebenarnya kalau kita dapati setiap, ini di antara kebesaran Allah Rabbul Alamin, bahwa setiap barang ini bisa. Jadi ketika kita ya, kalau antum pengen sawi, ya sebagian itu nggak dipanen aja, biarkan sampai tua sehingga dia mampu bereproduksi sendiri. Tentu akan dapat biji-bijian.
Nah, tapi ini hanya apabila dia ini suatu peternakan yang sifatnya bukan GMO ya, bukan genetically modified organism, ataupun bukan yang dalam bentuknya di mana ada genetical istilahnya organik gitu ya. Sesuatu yang organik ini kita bisa dapati bijinya langsung. Tetapi memang beberapa tanaman ketika terjadi proses yang namanya GMO tadi, seolah-olah sang penjual sayur ini tahu betul bahwa kita ada ketergantungan. Sehingga apapun yang kita tumbuhkan ataupun bibit yang kita dapatkan dari tanamannya sendiri tidak menghasilkan hasil yang baik. Nah, ini tentu ini kita udah bicara bagaimana politik dagang gitu ya. Jadi kita mungkin lebih harus banyak melihat dari mana sumber perbibitan kita. Tapi secara umum kita bisa menghasilkan bibit sendiri dengan dari pohon itu sendiri atau dari tanaman itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih, Ustaz. Ada penanya juga dari chat yang tadi belum sempat terjawab, Ustaz. Apa sih yang harus dimiliki sama petani? Kompetensi dasar apa yang harus dimiliki sama petani? Dan akhlak apa yang dimiliki sama seorang petani agar bisa bertani dengan baik, Ustaz? Nah, tentunya banyak ya. Tapi yang paling utama satu adalah kesabaran. Sabar ini penting sekali. Ini barang gampang diucapkan, susah dilakukan gitu ya. Sabar ya, kalau Anda ngeliatnya gini ya, kita harus punya sabar ya dan kuat gitu ya. Jadi kalau kita bicara nih, mungkin kita bicara gesit lah ya. Kuatnya ini bukan berarti kuat narik truk gitu, bukan gitu ya. Tapi kuat dalam arti mampu bertahan gitu ya dalam keadaan yang susah dan siap kerja dalam waktu yang panjang. Jadi orang yang sabar, kuat kerja ya. Dan tentunya punya karakter yang didemen orang, punya akhlak yang baik. Akhlak itu apa? Orang ramah. Karena kita susah, kita punya produk ketika kita nggak ramah. Siapa yang pengen beli barang dari orang yang kurang ramah? Ini juga agak penting gitu ya. Tapi highlight-nya ada di orang yang sabar. Ketika orang itu punya kesabaran tingkat tinggi, karena kita bicara waktu yang panjang, waktu menanam, menyiapkan lahan, dan ketika ingin menjual gitu ya. Dan kita juga nggak tahu kan, kadang-kadang kita lagi nanam, tiba-tiba kita kekurangan air, atau kadang-kadang kita pengen panen, tiba-tiba dia hujan, rusak. Ini kan sabar semua isinya. Gitu ya. Jadi sabar, gigih, dan ulet tadi, dan tentunya kita harapkan orangnya juga ramah. Sehingga kita bisa menghasilkan suatu produk yang orang-orang akan demen dan akan siap untuk menjadi konsumennya. Hai, Ustaz. Ya, ini pertanyaan terakhir, Ustaz, dari penanya. Mungkin kalau kita tidak batasi, kita bisa fasilitaskan teman-teman semua untuk bertanya. Sayang sekali kita pada diskusi ini terbatas ya. Lain waktu kita coba ya, insyaallah. Insyaallah, Ustaz. Kepada Didi Karsidi, dipersilakan untuk bertanya. Dibuka mikrofon dan videonya. Silakan untuk bertanya pada Ustaz. Ya, sudah jelas suaranya, Mas? Sudah jelas. Ya. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Barakallah. Terima kasih atas motivasinya kita sebagai seorang pemuda itu dan pemula mungkin Ustaz. Tadi kan modal kita ada takwa, ilmu, dan mungkin yang punya modal alhamdulillah gitu ya Ustaz. Kendala di Indonesia kan yang saya dapat itu kan petani itu susah untuk mendistribusikan atau memasarkan produk itu, terutama tanaman hortikultura atau tanaman itu ya. Bagaimana metode atau masukan buat kita atau konsep buat kita sebagai pemuda itu untuk memudahkan untuk pemasaran itu? Apakah kan Ustadz kalau tidak salah mendirikan Fonterra ya, yang tadi Anda bagian dari Fonterra, Anda bukan dirikan Fonterra, Anda bagian dari Fonterra. Iya. Itu seperti apa pemasarannya? Yang kedua adalah Ustadz kan ini pertanian terpadu, saya lihat ada peternakan dan agronomi gitu ya. Apalagi bagaimana mengkombinasikan itu, apalagi kan 4 musim kalau di New Zealand kalau tidak salah ya. Ya. Terus yang kedua tadi terkait dengan pupuk kimia. Di Indonesia kan rata-rata petani memakai pupuk kimia ya Ustaz ya. Karena mungkin kebutuhan pupuk organik itu kurang daripada kebutuhan tanaman gitu ya Ustaz.
Apakah Ustadz kan di situ pertakan banyak dan sapinya banyak, apakah pernah itu kan mengeluarkan kotorannya Ustadz? Siap. Apakah pernah mendistribusikan ke Indonesia untuk membantu itu Ustadz untuk kebutuhan? Jadi gini. Jadi aja yang terakhir dulu ya. Perihal pupuk ini pupuk organiknya ada di mana-mana gitu loh. Apalagi negara yang kaya seperti Indonesia, kita punya banyak namanya byproducts, produk-produk sisa yang bisa kita pakai gitu loh. Jadi Indonesia ini nggak kurang, justru NZ yang kurang. Jadi kalau kita dalam bentuk ada di sini pertanian, apa yang dihasilkan sapi itu nggak ada yang kita jual. Pupuk organik kita gunakan sendiri untuk menanam lobak, untuk menanam ini, nanam rumput, itunya semua. Jadi kita uraikan kembali. Nah, ya jadi kita nggak akan kita berangkatkan itu karena nilai nutrisinya kita perlukan dan sesuai tentunya dengan iklim. Nah, ada balik ke pertanyaan antum yang pertama tadi bahwa bagaimana cara masarkannya. Iya, kita harus tingkatin. Nah, ini kan bahasa gampangnya, tapi di lapangan kenapa susah? Nah, maka ingat nggak tadi Anda bilang itu modalnya apa? Satu kan tadi kita sabar, kedua orangnya ulet dan gigih, ya. Ketiga orangnya ramah. Nah, orang ramah ini artinya kalau bahasa mungkin apa orangnya sahlun, orang asik gitu ya. Nah, orang asik itu gimana? Karena kalau kita nih nggak asik, kita nggak bisa nyambung atau memendekkan mata rantai ini. Itu mungkin bisa melalui dengan online. Kita lihat banyak orang online atau langsung menuju pasar, tempat-tempat tertentu. Tempat lain adalah ini menyambung lidah ya antara teman-teman kita, saudara-saudara kita. Nah, ini kan diperlukan orangnya. Kalau kita orangnya ramah, orangnya asik, orang tuh juga pengen nyari kita. Karena sejatinya, ini yang diuntungkan bukan hanya petani. Konsumen pun diuntungkan dengan lebih pendeknya mata rantai tadi. Betul ya? Karena ketika mata rantainya makin pendek, konsumen pun akan menguntungkan. Jadi katakan tadi, kita dapat, misal katakanlah ada produk. Harganya di pasaran 15.000 gitu ya. Tapi yang kita sering dapati, petani cuma dapat 3.000 atau 4.000 gitu ya. Gitu ya. Atau ya. Jadi kan sangat timpang nih. Jadi nggak yang untung sebenarnya siapa. Tapi ketika kita pendekkan ini mata rantai, yang tadinya 15.000 mungkin terjadi penghematan ke 12.000. Mereka untung kan? Nah, karena kalau dibeli di pasar jadi 15 ini dapat 12.000. Dan biasanya karena mata rantainya lebih pendek, barangnya juga lebih bagus, lebih fresh, lebih segar, lebih pilihan lah. Nah, tapi petaninya juga gimana biar untung? Kalau tadi cuma dapat 4.000, sekarang gimana ya petani dapatnya 7.000 gitu ya. Nah, inilah yang kita dambakan tuh begitu. Masing-masing untung 3.000, konsumen hemat 3.000, petani dapat 3.000. Yang tadi 4.000 jadi 7.000, konsumen yang tadi 13. Nah, antara 7.000 ke 12.000 kita yakin bahwa tetap harus ada namanya ongkos untuk jalur distribusi, tapi jadi lebih ramah, jadi lebih pantas gitu ya. Nah, tentunya kedepannya kalau itu yang kalau kita bisa pendekin lagi gitu ya, di mana petani dapat 8.000, mungkin konsumennya 11.000, sisanya biaya angkut, biaya transportasi. Itu yang harus kita lakukan. Dan kemarin diskusi kita pangan dengan Bang Sandi dan segala macam adalah bagaimana itu tadi, bagaimana jalur-jalur distribusi ini bisa kita mulaikan gitu ya, kita hadirkan di tengah masyarakat. Nah, ini memang ada peran regulator, tapi tidak semestinya regulator 100%. Karena mungkin nanti Pemda ataupun daerah-daerah itu punya inisiatif. Banyak para bupati yang udah konsultasi dengan Anda juga ya, pengen menghadirkan platform-platform seperti ini. Dan ini kalau kita bisa lakukan nanti antara platform ini bisa saling bermitra gitu ya. Insya Allah begitu. Allahu'alam. Oh, Rizad, mungkin ada tanggapan sebelum kita closing statement dari Ustaz? Tidak ada. Baik, tidak ada. Ustaz, ada satu pertanyaan terakhir dari saya, Ustaz ya. Saya sangat penasaran sekali nih, Ustaz. Dari waktu Ustaz kecil sampai dengan dewasa sampai saat ini tidak berpaling sedikit pun dari pertanian, Ustaz. Yang saya ingin tanyakan adalah strong way-nya, Ustaz. Jadi gini. Gimana antum udah selesai? Afwan. Ya, strong way-nya Ustaz ya, apa sih yang mendasari tidak konsisten sekali dalam bertani? Maksudnya dari kecil ingin bertani, remaja diberi pertanian, sampai besarnya mengimplementasikan Islam di dalam pertanian itu sendiri. Oke, jawabannya gampang ya. Ketika ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, qala Nabi SAW, fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Sebaik-baik bacaan adalah
kitab Allah. Wa khairul hadiyu hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik contoh, sebaik-baik teladan adalah tauladan dan contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau itu bisa dapat ini, ya. Kalau ketika Nabi SAW mengatakan ma min nabiyyin ila ra'al ghanam, atau dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa ma ba'athahu Allahu nabiyyin ila ra'al ghanam. Allah SWT tidak menurunkan satu orang nabi pun kecuali dia seorang peternak, seorang pengembala, seorang petani. Nah, bagi Anda pribadi, ya, kita harus ada suatu kepercayaan dalam diri kita bahwa aku yakinlah akan barang-barang yang bentuknya absolut. Apa itu yang absolut? Al-Quran dan Sunnah. Jadi, ketika ada beberapa pelajaran, ini pelajaran bagi kita. Ini tentu dengan tidak bermaksud mengecilkan pekerjaan lain, tapi kita tahu ada beberapa pekerjaan yang memang tingkatannya lebih tinggi gitu ya. Nah, di situ Anda yakin ya, dan apalagi kalau sekarang Anda bicara susu ya, karena di antara yang Anda lakukan adalah susu ya. Ketika Nabi SAW mengatakan bahwa ini Rasulullah SAW itu nggak pernah minta yang barang yang bentuknya barang ya, kecuali dua. Satu ketika beliau mengatakan Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, ya, ini tentang kalau ini bagi orang yang menuntut ilmu gitu ya. Ya Rabbi zidni ilma, ya Allah, ya, tambahkan aku nih ilmu warzuqni fahma. Dan ini bukan beri aku pemahaman yang kalau kita bicara tafsirnya ini bahwa tinggikan aku di atas ilmu ya Allah. Dapat ya? Ini jadi orang dengan ilmu ini bukan jadi sombong. Karena ketika kita ditinggikan, maka nggak ada yang namanya tinggi. Antum SD ada SMP ada SMA ada ini, ada S1 ada S2 ada S3 ada 2 S3, dapat 2 S3, ada 3 S3, kan gitu ya, dapat terus nih kan, dan berbagai macam. Nah, tapi selain daripada ilmu, adakah barang lain yang Nabi SAW minta? Ada ya, satu. Ketika Nabi SAW mengajarkan kita bagaimana doa ketika minum susu, nih orang minum susu ya, Allahumma barik lana fihi wa zidna min. Ya Allah, berkahilah ini susu nih dan tambahkanlah. Dan sepanjang pengetahuan Nabi SAW nggak pernah minta lain barang tambah. Nah, ini menunjukkan barang-barang seperti ini. Kita tahu juga ya kalau orang yang bagaimana takwilnya tentang susu, tentang baik. Ini barang-barang yang baik. Nah, jadi Anda mendapat ini sejak kecil ya, melihat bagaimana tauladan daripada Nabi SAW, maka sejatinya Anda merasa ini adalah barang-barang begini nih, ya, punya kebaikan tertentu. Secara ilmu dunia, ya, terbukti ya sekarang kalau kita lihat COVID-19 pasca COVID-19. Ketika yang lain luluh lantak, musnah, rusak perniagaan, kemana yang lain bandingkan dengan pertanian, bandingkan dengan peternakan. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana Allah jaga yang namanya sunnah ini. Sehingga kita sepatutnya kita konsisten. Dan konsistensi ini harga mahal. Jangan kita jadi orang banyak beneran pengen kerjain. Jual martabak nih, belum benar ketika lihat temennya jual pisang goreng, pengen jual pisang goreng. Jual pisang goreng 2 tahun, 3 tahun. Lihat temennya pengen tambal ban, dia pengen tambal ban. Apa yang terjadi dengan kita? Jadi sepatutnya kita bekerja dengan satu, kita benar-benar kerja dengan benar, ya, dan minta sama Allah. Itu pandangan Anda. Itu alasannya. Mudah-mudahan jelas. Baik, Ustaz, sangat lengkap sekali. Ya. Insyaallah. Nah, Ustaz, berhubung banyak penanya yang tidak terfasilitasi, apakah ada follow up terkait pertanyaan? Mungkin bisa kontak Ustaz. Jadi mungkin ginilah, mungkin kan kita insya Allah nanti kita bisa kita lakukan sesi yang lain. Nanti kita antum bisa atur lagi. Nanti tinggal ini moderator ya. Kita simpan sebagian pertanyaan itu, antum mungkin bisa rangkum. Kita adakan sesi selanjutnya dengan mungkin antum bisa udah dapat gambarannya. Mungkin antum bisa memikirkan suatu topik yang mungkin lebih. Kalau tadi kita bicara background, terus kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin kedepannya mungkin ada suatu metode atau suatu topik khusus yang bisa kita diskusikan karena